Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Maulidina, NPM 212246674, kelas 1 EB08. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apresiasi budaya tari pada mata kuliah Ilmu Budaya Dasar. Pengertian seni tari. Seni tari adalah seni yang mengekspresikan nilai batin melalui gerakan yang indah dari tubuh atau fisik dan mimik wajah. Tujuannya untuk menyampaikan perasaan, cerita, atau budaya melalui gerakan. Perkembangan seni tari di era modern. Globalisasi memunculkan tarian-tarian dengan pengaruh dari budaya luar seperti K-pop dan hip-hop. Selanjutnya ada masa kolaborasi, yaitu banyak koreografer menggabungkan unsur tradisional dan modern dalam satu pertunjukan untuk menciptakan inovasi baru. Selanjutnya ada unsur-unsur utama seni tari. Yang pertama, wiraga atau raga. Unsur tari yang memperlihatkan gerakan-gerakan penuh makna seperti meloncat, duduk, berdiri. Selanjutnya, wirama atau irama adalah adanya irama dalam seni tari berasal dari musik yang dimainkan oleh para pengiring. Terakhir ada wirasa atau rasa, sebuah tarian yang hanya ditampilkan begitu saja tanpa adanya sebuah rasa, maka setiap gerakan tariannya kurang menyentuh perasaan penonton. Selanjutnya ada unsur-unsur pendukung seni tari. Yang pertama ada iringan, kedua kostum, ketiga tata rias, keempat pola lantai atau blocking, dan terakhir gerakan. Di sini saya akan menjelaskan fungsi seni tari. Yang pertama, pertunjukan kesenian. Sebagai pertunjukan dari pegelaran kesenian, terutama kesenian daerah. Kedua, upacara adat dan religi. Tarian digunakan dalam ritual keagamaan atau adat tertentu. Contohnya tari bedaya di Yogyakarta. Yang ketiga, ada hiburan. Tarian yang ditampilkan untuk kesenangan penonton, contohnya pertunjukan tari modern atau festival. Dan yang terakhir, pergaulan, yaitu sebagai pergaulan antar individu yang satu dengan individu lainnya, atau meningkatkan hubungan sosial. Selanjutnya, jenis-jenis tari berdasarkan genre. Yang pertama, tari tradisional. Tarian yang diwariskan secara turun-temurun dan mencerminkan budaya daerah tertentu, contohnya tari jaipong dari Jawa Barat dan tari pendet dari Bali. Kedua, tari kreasi baru. Tarian yang mengikuti perkembangan zaman karena diciptakan oleh koreografi, misalnya tari rampai, setiap gerakannya kombinasi antara tari daerah Aceh dengan Semenanjung Malaya. Yang ketiga, tari kontemporer, yaitu tarian yang memakai gerakan simbolik, memiliki keunikan, serta mengandung makna-makna tertentu di dalamnya. Yang kedua, ini ada jenis-jenis tari berdasarkan jumlah penari. Yang pertama, tari tunggal, yaitu tari yang dilakukan oleh satu orang, contohnya tari bondan, dan tari Gatot Kaca. Yang kedua, tari berpasangan, yaitu tari yang dilakukan dengan berpasangan laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki maupun sebaliknya. Yang terakhir ada tari berkelompok, yaitu tari yang dilakukan dengan ramai-ramai atau dengan menggunakan banyak penari, contohnya tari saman. Di sini saya akan memberitahu contoh tarian tradisional yang ada di Indonesia. Yang pertama, tari piring. Tari piring berasal dari Sumatera Barat. Pada abad ke-12, masyarakat Minangkabau masih menyembah dewa-dewa untuk pemujaan masyarakat terhadap dewa padi atau hasil panen mereka. Ketika masuknya agama Islam, kini tari piring tidak lagi dipersembahkan kepada dewa-dewa, tapi justru dilakukan sebagai sarana hiburan seperti acara pernikahan atau upacara adat. Yang kedua, ada tari tortor. Tarian ini biasanya ditarikan oleh orang Batak dalam berbagai ritual penting seperti pesta pernikahan, pesta kematian, syukuran panen, hingga upacara penyembuhan orang sakit. Yang terakhir ini ada tari pendet, salah satu tarian tertua yang berasal dari Bali, dikenal sebagai tarian penyambutan bagi tamu atau turis yang datang ke sebuah tempat wisata di Bali. Namun, tari ini sebenarnya merupakan tarian ritual yang awalnya hanya dipentaskan di pura. Tarian yang biasa dipentaskan secara beramai-ramai ini merupakan bagian dari ritual penyambutan turunnya Dewata
di bumi. Kesimpulannya dari budaya seni tari itu adalah seni tari adalah bentuk ekspresi budaya yang berharga dan kaya makna. Yang kedua, tarian memainkan peran penting dalam kehidupan sosial, adat, dan hiburan masyarakat. Yang ketiga adalah pelestarian tarian tradisional penting di tengah perkembangan tarian modern supaya anak-anak zaman sekarang masih kenal dengan tarian-tarian tradisional yang ada di Indonesia. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.